saya nyebutnya seperti bom waktu ini, tinja ini. Mungkin ya sewaktu-waktu dia akan meledak dan mencemarin semua tanah ini. Jadi apa yang kita hasilkan dari tanah seperti mandi, cuci tangan, tanpa kita sadari sebenarnya itu sudah mengandung E. coli. Karena Islam itu menyehatkan jiwa itu awalnya harus menyehatkan jasmani dulu. Menyehatkan jasmani itu tidak lepas dari kebutuhan air, baik fisik maupun makanannya. Maka kita masuk ke sana. Nah, ini persoalannya adalah antara idealisme syariah tentang kebersihan itu dan realita kehidupan masyarakat muslim masih sangat jauh. Maka kita membantu untuk mendekatkan, minimal mendekatkan. Kalau dulu masih ada yang dibuang di sungai atau apa gitu ya. Tapi kalau di kita, ntar kita olah lagi, kita pengolahannya ada di Duri Kesambi sama Kulimukan. Nah, program berjalan dari 2015 dengan targetnya bisa tercapai 100 ini sampai 2009, angka seperti itu. Kita berpikir bahwa tidak semua orang itu mampu untuk memiliki fasilitas air dan sanitasi secara yang langsung bayar cash gitu kan. Yang harganya mungkin 2 juta atau 5 juta itu mereka tidak bisa langsung bayar cash. Jadi kita munculkanlah skema cicilan melalui pembiayaan di BMT Bus. Jadi kondisi sanitasi secara umum di Jakarta itu, kalau kita lihat Jakarta itu kan ibu kota negara Indonesia ya, menjadi ibu kota itu ternyata tidak menjadikan Jakarta menjadi provinsi yang bebas buang air besar sembarangan, karena Jakarta ini belum open defecation free. Di wilayah-wilayah yang terlihat secara kasat mata seperti Jakarta Utara atau Jakarta Barat itu kita bisa lihat secara langsung bahwa kondisi sanitasi di daerah-daerah tersebut itu memang masih buruk karena pemukimannya padat dan juga wilayahnya tergolong kumuh. Akan tetapi di wilayah lain yang justru terlihat seperti perumahan mewah gitu ya, misalnya saja di daerah Kebayoran Baru gitu, yang beritanya waktu itu sempat juga menjadi bahasan lah di media-media bahwa di daerah yang perumahannya sudah terbilang cukup mewah tersebut, ketika diuji air tanahnya itu mengandung bakteri E. coli. Artinya kan kita sendiri tidak bisa menjamin bahwa air yang kita konsumsi sehari-hari, meskipun itu terlihatnya bening, tidak berbau gitu, tidak berasa, itu ternyata masih ada potensi untuk mengandung bakteri E. coli gitu, karena memang rumah-rumah di Jakarta ini masih banyak juga ternyata yang tangki septiknya tidak kedap sehingga bisa mencemari air tanah yang menjadi sumber air minum kita sehari-hari. Ya gimana sebetulnya kan kalau airnya ngalirnya ke sana untuk dia sendiri kan, tapi kenapa ngalirnya ke rumah saya? Air cucian, air mungkin kemungkinan Jepiteng juga sih, kan kelihatan dari sini. Kan pokoknya air dari kamar mandi kok larinya jatuhnya ke sini.
karena itu paralonnya lari ke sini, otomatis kan air dari kamar mandi kan larinya ke sini semua. Ini yang kita khawatirkan, banjir ya kan. Banjir itu jadi kan ke air tanah itu udah 3 produk kalau nama orang bilang. Dari septic tank, air hujan, belum tentu air hujan, tapi air yang tercampur dengan kotoran di sekitar atas. Sama dengan air tanah. Nah, itu sebenarnya resapan rembesan itu, kalau kita mau berbicara dengan tingkat resiko, sebenarnya resikonya makin berbahaya kalau memang itu hujan ke depannya. Jadi kalau udah merembes kena hujan, nah itu sebenarnya semakin cepat dia mencampur air tanah itu, resapan itu. Resikonya itu tidak pada saat itu. Jadi nanti dirasakan setelah beberapa tahun kemudian, baru mulai terasa ada penyakit, itu biasanya timbul seperti itu. Kira-kira sosialisasinya untuk memahamkan. Untuk saat ini kita kerjasama dengan misalnya Ketua RT dulu Pak, RW, RT kita pemaparan terhadap program sanitasi, dan biasanya kita sampaikan udah berapa lama sih ini udah Biarin penyakit yang lain seperti gatal-gatal dan sebagainya. Ini coba diamati gitu loh, supaya nanti kita bisa memberikan. Kita lihat di pencemaran lingkungan termasuk di sungai, dan itu kan bukan orang miskin saja kan itu. Maka kita akan didik mereka untuk memahami itu. Maka awalnya kita bangun sanitasinya itu, ada kesadaran dari masyarakat lapis bawah untuk bisa hidup sehat. Di Jakarta khususnya kan sangat masalah, masyarakatnya kan padat penduduknya. Padahal subsidang itu harusnya 3 tahun sekali harus disedot. Tapi kesadaran untuk kesana kan tidak gampang. Apalagi kalau sudah mengeluarkan dana kan itu. Nah kalau itu kita bantu memberikan solusi kepada mereka, kan kesadaran mereka juga nggak bisa muncul dengan baik. Maka kita kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi untuk bisa menyelesaikan problem ini bersama kan itu. terdapat menggampangkan tentang sanitasi Pak. Mereka tidak menganggap bahwa sanitasi itu penting. Nah itu tugas kita untuk menyampaikan bahwa programnya nanti anggota juga untuk usaha juga akan meningkat di sini Pak. Saya berharap kita nanti akan menghargai lingkungan hidup, bagaimana kita membangun lingkungan masyarakat yang sehat. Yang jelas sih harus ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki sanitasi yang aman gitu. Karena sanitasi yang aman ini sebenarnya sudah menjadi kebutuhan dasar setiap manusia ya. Yang jelas dampak dari kesehatan itu salah satunya stunting atau kerdil gitu ya. Lalu juga penyakit-penyakit seperti diare, lalu penyakit kulit. Itu juga bisa menjadi salah satu dampak dari sanitasi buruk. Kenapa sih kok sanitasi? Seperti yang tadi saya bilang, Indonesia itu berada di urutan kedua setelah India dengan kondisi sanitasi terburuk. Dan yang paling banyaknya itu ada di ini untuk Jawa Tengahnya saja itu 4,48 juta jiwa. Sebenarnya kalau secara nasional tingkat sanitasi yang paling buruk itu ada di Jawa Barat. Mungkin karena jumlah penduduk di Jawa Barat sendiri tertinggi ya. Jadi water.org itu mendorong BMT Bus sebagai lembaga keuangan yang menjadi mitra kami untuk memiliki produk pembiayaan air dan sanitasi. Sementara target kita sendiri itu adalah masyarakat yang kurang mampu atau yang berpenghasilan rendah. Alhamdulillah responnya bagus, karena kadang-kadang juga melibatkan pihak pemerintah untuk mencoba untuk mensosialisasikan. Bahkan ada kesan bahwa BMT BIS itu BMT WC gitu loh.
Jadi BT menangani masalah WC kan, sanitasi kan itu. Jadi alhamdulillah cukup bagus. Kali ini fitting saya 4 kubik. Nah, 1 kubiknya 165.000. Kalau yang tadi Bapak tadi yang saya sedot isinya 3 kubik. Jadi 495.000. Kalau yang per 3 kubik. Kalau fullnya sebenarnya 3 kubik ini. Jadi kalau berhubung nggak terangkat semua, jadi 2,5 kubik. Nah, soalnya yang pojok-pojok nggak ambil. Nggak mungkin sudah jadi lumpur tangkinya. Kelamaan, nggak pernah juga sudah hampir 5 tahun Bu ya. Ya kebetulan kan veternya kan memberikan pendampingan kepada kami dan memberikan pembiayaan operasional tentang pendampingan itu kan menunjang sekali. PT PAL kan kerjasama kita kerjasama tentang fasilitas yang ada di PT PAL untuk kepada anggota kami kan itu. Ini terakhir kali nyedot berapa tahun? Ya kira-kira 5 tahun yang lalu. Dari berarti udah pernah sedot berapa kali? 2 kali. 2 kali ya? 2 kali. Lewat Sudin. Iya, lewat Sudin kebersihan. Berarti ini sedot 5 tahun masih sedot lagi. Ya, kali. Itu kemarin cara ngubungin kitanya gimana Bu? Saya lewat Pak RT. Pak RT ya? Nanya ke Pak RT. Padahal waktu itu saya udah dapat brosurnya, cuman taruh di mana nggak tahu. Kayak kita dulu pernah ke sini, ibu juga sekaligus kader Simantik ya Pak? Iya, benar kader Simantik. Dan ibu juga bisa nyaranin nih teman-teman di Simantik semuanya. Jadi kami melihat tuh bahwa selama ini kan kita bekerja sama dengan mitra lembaga keuangan itu bagaimana caranya agar akses sanitasi itu lebih ditingkatkan dengan cara kita banyak membangun toilet. Akan tapi kita juga harus memikirkan bahwa ketika kita sudah membangun banyak toilet, suatu saat toilet itu akan penuh, kita harus pikirkan sedot tinja ini sebagai bagian dari sistem akses sanitasi yang layak gitu. Berapa kubik, jumlah berapa orang, rumah tangga apa pengontrak, jadi ketahuan berapa orang isinya. Jadi kalau mama 5 orang, saya tulis 5 orang, yang ini tinggal berapa orang. Jadi bisa ketahuan berapa tahunnya yang bisa saya sedot. Iya. Terus kekuatan biopalnya? Nah, kalau kekuatan biopal rata-rata selama ini kuat Pak. Belum ada masalah. Kalau sudah tertanam, ya sudah dia paten itu. Iya betul. Soalnya dia tertanam jepit sama tanah, nggak digantung ya kita punya biopal. Jadi kasarnya seumur hidup lah. Nah, dibilang seumur hidup tergantung pemakaian Pak ya. Begitu tertanam, Bapak cor, yang penting buat lubang penyedotannya ada. Bayarnya? Kalau 1 kubiknya 165, kalau Ibu bayar 3 kubik 495.000. Itu nat kantor. Iya. Resmi saya, surat jalannya ada, kwitansinya ada. Masalah sanitasi buruk tidak akan pernah terselesaikan jika kita tidak memikirkan kemana buangan tinja itu dibuang. Oleh karena itu kita berpikir bahwa sudah seharusnya kita bekerja sama dengan suatu instansi yang concern memang terhadap pembuangan air tinja, salah satunya PD PAL Jaya ini. Nah, kenapa kita sarankan mereka mengajak, kalau istilah kita ini mengajak mereka untuk membuang ke sini, karena hasil penelitian dari lingkungan hidup itu hampir rata-rata tanah di Jakarta mengandung E. coli. Jadi kita mengajak supaya masyarakat sebaiknya cepat-cepat untuk melakukan penyedotan. Nah, penyedotan sekarang juga kita ajak mereka supaya ke depannya air tanah di Jakarta ini kembali normal. Di sini ada sistem konvensional,
di mana proses ini melalui secara biologis. Biologis itu ada mengandalkan sumber energi matahari. Jadi konvensional ini berfungsi untuk menetralisir limbah yang ada di tempat pembuangan penerimaan. Itu kita biasanya melihat bisa nggak hidup hewan yang kita sekarang gunakan adalah hewan ikan mas. Kita pastikan sampai beberapa hari ini kita lihat ikan mas itu masih hidup sampai sekarang. Dari situ kita melihat indikatornya bahwa pengolahan untuk konvensional sudah merupakan baku mutu. Itu kira-kira. Ukuran mobilnya yang 4 kubik, kalau yang ban double, kalau ban setelah itu engkel 2 kubik. Jadi bagaimana pembuangan itu melalui mekanis, ada di situ corong, baru kita ada namanya proses untuk memisahkan antara lumpur dan air. Itu sistemnya disebut dengan sistem dewatering, skrup. Nah, bahan-bahan untuk memisahkan antara sistem mekanis yang ada di dewatering ini dibutuhkan kimia, namanya polimer, itu jenisnya kationik. Kenapa kita pakai kationik? Supaya lebih cepat memisahkan antara lumpur dan air. Ini kimia polimer, ini tawas sama PAC. Langsung dia misah lumpur sama air di bawah, lumpur di atas. Lumpurnya langsung kebuang sini, balikin lagi ke kolam, langsung airnya ngalir ke sistem elektrokoagulasi. Nah, dari hasil proses itu kita dapat lumpur. Nah, lumpur inilah yang sekarang kita jadikan uji riset briket. Briket inilah nanti yang dijadikan energi alternatif. Alternatif ini untuk industri-industri. Nah, kita lagi mencari industri yang memang berpotensi untuk menggunakan itu. Hanya 6 sampai 7 udah bisa langsung ada. Begitu dia 6 sampai 7 udah bisa dialirkan prosesnya. Dibuka kerannya. Nah, masuklah ke di elektrodanya sini. Proses pemisahan tuh. Jadi gelembung-gelembung tuh dipisahkan. Produk baru namanya Andritech. Nah, Andritech ini kita uji, kita riset bahwa ke depannya ada sistem pengolahan yang begitu cepat dengan lahan yang sebegitu kecil. Hasil riset ini untuk sementara jangan digunakan sebagai hal-hal yang untuk terkait dengan konsumsi. Jadi kita anjurkan sebagai air yang untuk kebutuhan tanaman saja, lingkungan ke sekitar kita. Gitu. Kalau untuk perusahaan swasta kan kita tidak tahu itu sebenarnya buangan limbah tinjanya dibuang kemana, bisa jadi dibuang ke sungai gitu kan. Nah, sementara kalau PD Paljaya sudah dapat dipastikan bahwa buangan tinjanya itu dibuang di pengelolaan lumpur tinja yang mereka miliki di Duri Kosambi dan satu lagi di Pulau Gebang. Ada berapa mobil hari ini, Pak Yoga? Yang kemarin sih 98 mobil. Ini tolong nanti di entry di yang biasa sistem itu ya, iWash itu. Siap. Nanti langsung di entry
berikut. PD Pajak ini kan lembaga pemerintah yang secara kredibilitas juga lebih terpercaya. Tiap hari itu kita laporan, jadi perkembangan di bulan misalnya September itu tanggal berapa, 13 kita udah di angka 352. Arti kan kalau tanggal 13 tadi 6.900 berarti naik ada 300-an ya, 300 selama hampir 2 minggu. Ya. Jadi Water.org ini kan fokus di bidang air dan sanitasi, sementara pemerintah sendiri juga punya program yang sudah mereka canangkan dari tahun 2015, yaitu program Universal Akses 100-100, 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi. Harapan dari kami sih BMT Bus bisa membantu Water gitu untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang kurang mampu di Indonesia agar mereka bisa memiliki fasilitas akses air bersih dan sanitasi yang layak. Kita berharap bahwa BMT Bus nanti itu jadi model. Saya berharap nanti, karena kita nggak mungkin menyelesaikan bangsa ini hanya lembaga sekecil BMT Bus, kan nggak mungkin. Tapi ini jadi model yang nanti akan diduplikasi oleh lembaga-lembaga lain, sehingga nanti kita bersama menggerakkan ekonomi kerakyatan, akhirnya jadi masyarakat kita jadi masyarakat yang mandiri. Yang memang nanti ke depannya untuk menggantikan septic tank, air hasil buangan dari rumah tangga itu tidak merembes ke dalam tanah. Ini langsung melalui proses, ini ada media bakterinya, anti rembes. Tapi ke depannya seluruh Jakarta ini akan berbentuk namanya sistem perpipaan. Nah, sistem perpipaan ini gunanya adalah untuk merubah IPLT yang buangan semula melalui mobil. Nah, nanti ke depannya semua sistem perpipaan sudah tersalur ke sistem pembuangan kita seperti yang di Setiabudi.